Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Gus Artemis. Kita kali ini akan membahas ya fitur-fitur yang ada saat ini di cryptois.org. Ini adalah tool scanning kripto di jaringan Solana ya untuk saat ini dan mungkin ke depan juga ada jaringan di blockchain yang lain. Buat teman-teman, tools ini akan sangat berguna banget ya buat teman-teman yang ingin trading di DEX gitu ya, supaya teman-teman tidak trading itu hanya mengandalkan signal orang lain gitu ya tanpa membaca data statistiknya. Jadi kita akan mulai belajar trading berdasarkan data yang sangat detail gitu ya. Ya, di sini akan ada sekitar 157 koin dan akan terus diupdate gitu ya. Ada koin-koin yang ada di sini tuh koin-koin yang memang udah terverifikasi supaya resiko ruginya itu minim sekali gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa koin yang sudah mulai terlihat ya di dashboard dan di sini ada menu akumulasi dan distribusi netral dan juga top move dan watch. Jadi kita fokus ke akumulasi. Ini adalah koin-koin yang sistem di dashboard mengatakan koin-koin ini adalah koin yang sedang memiliki potensi kenaikan karena dia sudah memiliki struktur akumulasi. Ya. Begitu juga nih menu distribusi. Nah, kalau koin yang distribusi ini justru koin yang mulai mulai sistem mengatakan berhati-hati terhadap koin ini ya karena ini ada distribusi early, ada distribusi strong ya. Kalau distribusi strong berarti udah fix gitu dia mengalami penurunan. Tapi kalau udah distribusi early ini ya walaupun koinnya terlihat stabil, kita mesti harus hati-hati gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita misalkan buka detailnya ya di sini akan terlihat dengan jelas ya pada time frame 1 jamnya holder 10.000 dolarnya mulai menjual nih ada dua wallet yang mulai menjual. Jadi holder yang memiliki saldo di atas 10.000 dolar pada koin ini tuh mulai mendistribusikan koinnya, mulai menjual koin. Jadi kita perlu berhati-hati gitu ya. Dan juga kalau misalkan teman-teman lihat pada salah satu contoh koin yang eh, pada menu akumulasi seperti Goyim gitu ya, kita akan melihat bahwa pada time frame 4 jamnya minimal ya dalam 4 jam ini masih posisi plus. Ini ada holder 1.000 dolarnya di atas 1.000 dolarnya itu plus 4 gitu ya. Walaupun ada yang jual beli gitu ya, holder yang memiliki nilai di atas 1.000 dolar tetapi secara time frame itu terhitung pembelinya menang ya 4 wallet. Nah, jadi di sini kita bisa proyeksikan bahwa koin ini mungkin sedang melakukan akumulasi ya, para wallet sedang melakukan akumulasi dan kita bisa cek di DEX Screener ini sedang mengalami struktur kenaikan. Gitu. Ini udah dari tadi sebenarnya. Dan biasanya kalau udah kayak gini, kalau udah nemu kayak gini kita tinggal hitung ya secara Fibonacci-nya. Kita ambil contoh misalkan kita akan lihat apakah dia patuh pada base-base Fibo yang biasa kita ajarkan di grup premium ya. Jika dia mengalami sebuah kenaikan, apakah dia selalu patuh pada Fibo ini patuh ya, dia naik lalu turun koreksi pada area Fibo dan melanjutkan kenaikan. Ini juga sama. Sorry, salah. Ini juga sama ya. Kan dia selalu patuh sehingga kita kalau mau masuk mencari area buy yang lebih ideal. Kalaupun paling tidak area struktur ini dalam menjadi batasan kita melihat kalau struktur ini patah berarti dia gagal dalam menyusun konstruksi kenaikan. Dan ini terlihat bahwa dia masih masih dalam struktur kenaikan ya. Karena dia masih di atas ini, kalaupun dia koreksi ke sini juga masih menjadi area buy. Targetnya kita ambil saja dari struktur kenaikan sebelumnya, mungkin targetnya adalah ini. Kita melihat satu struktur yang rapih untuk mencari potensi kenaikan. Oke, itu salah satu contohnya.
Tapi ada dua menu spesial di CryptoStool ini yang sudah dibangun gitu ya. Ada yang namanya Alpha, Scan, dan Divergent gitu ya. Kita lihat pada menu Divergent. Nah, kita lihat pada menu Alpha. Saya akan pisahkan videonya supaya tidak terlalu panjang. Nanti saya akan posting beriringan menjelaskan Divergent dan Alpha Scan. Ini yang menarik sebenarnya Divergent ya. Nah, Divergent ini nanti kita akan membahas bahwa pada Divergent klasik ya, harganya turun tapi walenya naik ya. Walenya naik seperti ini ya. Daydream mulai turun 5,3%, tapi walenya terus bertambah. Lil turun 38%, tapi walenya masih nambah. Jadi kita kalau misalkan beli koin, udah beli koin misalkan statusnya masuk ke sini, kalau harganya turun tapi walenya masuk, berarti kita nggak perlu terlalu khawatir gitu. Nah, ini kelebihannya situ sih. Nanti kita bahas pada video selanjutnya.